pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Suneni Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Di tengah kehidupan yang sibuk dan bergerak cepat, pengetahuan tentang tindakan darurat seperti bantuan hidup dasar seringkali diabaikan. Namun, dokter dan tenaga medis memahami betapa pentingnya keterampilan ini dalam menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, masyarakat diberikan pendidikan langsung tentang bantuan hidup dasar dengan harapan memberdayakan individu untuk bertindak cepat dalam situasi darurat yang mengancam jiwa. Dalam situasi darurat medis, setiap detik berharga. Itulah mengapa penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang tindakan darurat seperti bantuan hidup dasar atau BHD. Dengan keterampilan yang tepat, seseorang dapat menjadi pahlawan yang menyelamatkan nyawa orang lain. Pemberian edukasi bantuan hidup dasar sangatlah penting dalam situasi darurat yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Asrul mengungkapkan bahwa dirinya sering melihat betapa pentingnya tindakan cepat dan tepat saat seseorang mengalami masalah jantung atau pernafasan. Oleh karena itu, dirinya berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bantuan hidup dasar. Manfaat utamanya adalah menyelamatkan nyawa. Dengan mengetahui teknik BHD, setiap orang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama yang dapat memperpanjang waktu bertahan seseorang yang mengalami kegawat daruratan medis seperti serangan jantung atau henti nafas. Selain itu, mengenai edukasi kesehatan bantuan hidup dasar pada awam, ini kami memberikan penanganan awal khususnya di bidang penyakit jantung kardiovaskuler apabila terdapat pasien yang tiba-tiba tergeletak tidak sadarkan diri. Bagaimana penanganan awalnya? Cukup 3 langkah sederhana. Mulai dari cek respon pasien dengan menepuk-nepuk bahunya. Yang kedua, panggil bantuan untuk penanganan lebih lanjut dan komprehensif. Dan yang ketiga, lakukan resusitasi seminimal mungkin, sebisa mungkin dalam membantu kelangsungan hidup bagi orang yang membutuhkan. Ya, umumnya serangan jantung bisa terjadi dimanapun, ataupun tiba-tiba kondisi pasien tidak sadar. Nah, untuk penanganan lebih cepat, ketika dilakukan di tempat fasilitas kesehatan, sudah mengalami keterlambatan meskipun secepat mungkin dibawa. Nah, untuk itu, dalam meminimalkan resiko, kami mengedukasi agar bukan hanya tenaga kesehatan saja yang tahu, tapi orang-orang awam juga bisa memberikan bantuan awal sampai datang petugas kesehatan yang lebih ahli. Edukasi ini juga dapat mengurangi rasa takut dan kepanikan saat menghadapi situasi darurat. Selain itu, edukasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan BHD. Dr. Asrul ingin setiap orang merasa percaya diri dan siap untuk bertindak jika dibutuhkan dalam situasi darurat. Dengan demikian, diharapkan angka kematian akibat serangan jantung atau kondisi lainnya dapat berkurang karena ada lebih banyak orang yang mampu memberikan pertolongan pertama yang tepat. Feni Septiani Samuel, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Momen luar biasa datang dari para peneliti Unhas dan badan usahanya PT Hadin Metafisi Akademika pada Senin 25 Maret 2024 bertempat di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. PT Hadin Metafisika Akademika menandatangani perjanjian kerjasama dengan Fakultas Kehutanan dan Inventor Pasta Gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Fajriani. Lantas, apa hasil dari penandatanganan kerjasama tersebut? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Senin 25 Maret 2024, PT Hadin Metafisi Akademika menandatangani PKS, perjanjian kerjasama dengan Fakultas Kehutanan dan Inventor Pasta Gigi Profesor Fajriani di Gedung Rektorat Unhas. Hal ini menandai sebuah momen yang cukup luar biasa dari Universitas Hasanuddin karena kedua fakultas tersebut dapat menghasilkan produk-produk yang unggul. Dua produk ini merupakan pasta gigi dan madu. Produk tersebut akhirnya berhasil dikomersialisasikan di mana Unhas memiliki badan usaha yang siap memasarkan produk-produk Unhas. Profesor Adi berharap ekosistem seperti ini akan terus berkembang di Universitas Hasanuddin. Unhas memiliki badan usaha yakni PT Hadin yang siap menampung produk-produk yang dihasilkan oleh Universitas Hasanuddin. Hasil inovasi, riset yang dihasilkan oleh peneliti Unhas sehingga produk yang dulunya hanya menjadi sebuah pajangan
Kali ini melalui badan usaha Unhas, produk tersebut dapat dikomersialisasikan, kemudian dihilirisasi dan masuk serta berguna untuk masyarakat. Hal tersebut memberikan kebanggaan sekaligus motivasi yang tinggi kepada para peneliti karena inovasi yang mereka ciptakan akhirnya bisa digunakan langsung oleh masyarakat. Unhas memiliki madu dengan kualitas terbaik di Indonesia bahkan dunia. Fakultas Kehutanan telah lama menghasilkan madu yang berkualitas, tetapi belum bisa dihilirisasi karena tidak adanya mitra untuk dihilirisasi ke khalayak umum. Kita ketahui selama ini Fakultas Kehutanan Unhas itu sudah menghasilkan madu yang luar biasa, tetapi belum bisa dihilirisasi ke umum ya, karena memang belum punya mitra ya. Sehingga hari ini Hadin diharapkan menjadi mitra yang kemudian bisa melakukan komersialisasi secara masif. Kemudian juga ada pasta gigi ya dari FKG. Nah, ini pasta gigi juga dulunya hanya sekedar hasil-hasil penelitian. Nah, sekarang kita udah berani melangkah lebih jauh lagi untuk kemudian membuat sebuah produk pasta gigi yang memang betul-betul sangat-sangat dibutuhkan ya, terutama untuk kesehatan gigi dan mulut begitu. Nah, ekosistem ini semua kedepannya nanti akan kita bina sehingga nanti di Unhas betul-betul tercipta apa yang disebut dengan Research University, kemudian Innovation University, dan juga Entrepreneurship University begitu. Perjanjian kerjasama hilirisasi dengan PT Hadin merupakan suatu ekosistem positif yang dapat membuka berbagai peluang bisnis di Universitas Hasanuddin. Hadin merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Unhas dalam rangka mempercepat hilirisasi produk dan inovasi Unhas. Hadin fungsinya bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan oleh para peneliti agar bernilai bisnis dan memiliki masa depan yang baik. Karena hasil penelitiannya bukan hanya tentang dapat menghasilkan produk, tetapi menjadi suatu income karena adanya royalti dan dapat meningkatkan citra serta kualitas Universitas Hasanuddin. Tentu Hadin selalu berharap agar menjadi sarana dalam rangka membackup seluruh produk yang ada, dan tentu saya berbangga adanya Direktur STP Pak Fauzi, sini Pak Fauzi ya, supaya beliaulah nanti ini akan mengumpul dan kita akan diskusikan terus, dan beliau saya target setiap bulan 10, kalau keluar 2 tidak apa-apa, keluar 3 itu alhamdulillah, keluar 10 akan lebih bagus. Karena semakin lambat kita berproses itu pasti hasilnya nanti target STP juga akan berkurang. Nah, saya tantang STP, jangan pikir modal saya, pikir berapa produk yang bisa dihasilkan untuk kita eksekusi. Ini kita sambut amanah Pak Rektor agar bisa kita hasilkan dengan baik atas temuan-temuan yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Dekan Fakultas Kehutanan untuk menyampaikan produk. Mereka silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Kehutanan Unhas mengucapkan terima kasih banyak atas penandatanganan kerjasama pada pagi hari ini antara Fakultas Kehutanan dengan PT Hadin Metafisik yang terkait dengan produk kami yang madu. Nah, dengan adanya ini selama ini Fakultas Kehutanan sangat terkenal dengan madu, namun hilirisasinya yang kurang, sehingga dengan adanya PKS ini bisa lebih pemasaran bisa lebih intens lagi, dan orang untuk membeli madu kan biasa orang ragu keasliannya daripada madu itu. Dengan adanya produk dari Fakultas Kehutanan, kemudian dihilirisasi dengan kerjasama PT Hadin Metafisika, orang tidak ragu lagi untuk membeli madu, beli madu yang dipasarkan oleh PT Hadin, diproduksi oleh Fakultas Kehutanan. Bukan hanya itu, dari Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, Profesor Fajriani juga mengemukakan tentang salah satu produk dalam PKS tersebut, yakni pasta gigi yang mengandung zat aktif katekin teh hijau. Pasta gigi yang diproduksi tersebut bukan hanya sebagai preventif jaringan keras seperti gigi, tetapi juga untuk kesehatan jaringan lunak seperti gusi. Pada hari ini kami sudah melakukan penandatangan kerjasama mengenai produk hilirisasi kami. Dalam hal ini adalah pasta gigi yang mengandung zat aktif katekin teh hijau. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Bapak WR 4 yang sudah mewadahi kami, dan juga ada PT Hadin yang membantu kami memasarkan produk-produk hasil penelitian kami. Dan
produk ini ada karena hasil penelitian tentu mempunyai keunggulan-keunggulan yang lebih baik dibanding produk yang sudah ada di pasaran. Dalam hal ini adalah produk untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi pasta yang kami produksi ini bukan hanya untuk sebagai preventif untuk jaringan keras yaitu gigi, tapi juga untuk kesehatan jaringan lunak seperti gusi dan lain sebagainya di dalam rongga mulut. Jadi dia multifungsi dan karena ini adalah produk alami tentu sangat aman untuk kesehatan masyarakat. Bulan Ramadan telah tiba, umat beragama Islam telah melaksanakan ibadah puasa. Biasanya di bulan puasa seperti ini tidur yang berlebihan menjadi kebiasaan yang sering dilakukan. Terlalu banyak tidur lantaran merasa lemas karena tidak makan dan minum seharian. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di bulan yang suci ini, seharusnya para muslim dan muslimah memanfaatkannya dengan banyak menunaikan ibadah. Namun bagi sebagian orang, menggunakannya untuk tidur. Tidur memang terasa nikmat, apalagi tidur saat puasa, karena alasan lemas seharian. Tetapi, tidur berlebihan ternyata dapat meningkatkan resiko stroke dan penyakit jantung. Meskipun tidak makan dan minum sekitar 13 jam sesuai durasi waktu puasa di negara Indonesia, durasi dan kualitas tidur harus tetap dijaga. Hal ini dibenarkan langsung oleh dokter spesialis saraf, Dr. Raisa Al-Fatir Heri SPN. Oh ya, durasi tidur tetap kita ambil patokan untuk usia 18-65 tahun, itu 6 sampai maksimal 9 jam. Jadi tidak disarankan untuk lebih dan tidak disarankan untuk kurang. Jadi memang untuk bulan puasa karena ada perubahan siklus tidur pasti, karena malam hari ada aktivitas tarawih dan sebagainya. Jadi mungkin tidurnya bisa dipotong-potong, tapi tidak lebih dari 9 jam. Jadi memang disarankan tidur itu 6-9 jam. Kenapa siang hari kebanyakan lemas dan cenderung ngantuk? Ya mungkin karena pada saat malam hari tidurnya cenderung kurang. Jadi tetap dimaksimalkan untuk tidur secepat mungkin pada saat malam hari. Mungkin setelah sholat tarawih bisa langsung tidur, setelah itu bangun untuk sahur, sholat subuh, setelah sholat subuh mungkin bisa tidur 1-2 jam sebelum mulai kerja kembali. Kemudian siang hari disarankan untuk power nap maksimal 20 menit tidak lebih. Dan setelah itu sore hari sebelum sekitar waktu asar mungkin bisa tidur maksimal 1 jam. Jadi memang boleh dipecah-pecah tapi maksimal 9 jam. Baiknya 8 jam sudah cukup. Jadi tidur lebih itu sama buruknya dengan tidur kurang. Jadi resiko stroke dan penyakit jantung tetap meningkat pada saat kita tidur lebih maupun kita tidur kurang. Dr. Raisa juga menyarankan untuk di siang hari melakukan power nap atau tidur singkat maksimal 20 menit. Power nap dapat memberikan banyak manfaat terhadap kesehatan, seperti meningkatkan fungsi otak dan menjaga stamina. Hindari untuk tidur berlebihan. Dampak tidur berlebihan saat puasa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh. Lebih baik memanfaatkan waktu untuk melakukan aktivitas lain atau ibadah yang dapat memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya kalau terlalu banyak tidur tentunya aktivitas fisik jadi kurang, sehingga metabolisme jadi kurang maksimal. Metabolisme jadi kurang maksimal tentunya akan ada permasalahan-permasalahan metabolik seperti peningkatan berat badan, permasalahan pada pembuluh darah, regulasi tekanan darah, gula darah, dan juga tentunya meningkatkan resiko stroke dan penyakit jantung. Masalah tidur jadi pada seluruh rekan-rekan kita sarankan regulasi tidur pada bulan puasa itu tetap di rentang 7-9 jam, tidak di bawah 7 jam dan tidak di atas 9 jam. Boleh diatur bagaimana baiknya, tapi intinya tidak mengurangi kualitasnya. Gitu. Regulasi tidur pada bulan puasa harus tetap dijaga, tidak lebih dari 9 jam, juga tidak mengurangi kualitas tidur. Dan tentunya dapat meminimalisir terjadinya peningkatan risiko stroke dan penyakit jantung, agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sunaini Putri Intan beserta kurang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.